Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul dalam majelis online ini untuk mengkaji kitab-kitab ilmu syar'i yang telah ditulis oleh para ulama. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan ilmu fikih dari fikih mazhab Syafi'i dari kitab Matan Abu Syuja, dan kita masih di pembahasan tentang tayamum ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang syarat-syarat tayamum. Kemudian juga tentang yang wajib ya dalam tayamum atau faraid tayamum. Baru satu ya sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang niat. Sekarang masuk ke kewajiban tayamum yang kedua dan yang ketiga di sini digabung. Wasani wasalis, yang kedua dan yang ketiga. Mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Mengusap wajah dan mengusap dua tangan bersama dengan dua sikut. Wa fi ba'di nusahil matni, dan di sebagian manuskrip ya matan itu dengan lafaz ilal mirfaqain ya, sampai ke dua sikut. Nah ini nanti ikhtilaf ya di antara para ulama, apakah tayamum itu mengusap tangan dalam tayamum itu apakah sampai sikut ataukah tidak. Itu dalam mazhab Syafi'i pendapatnya adalah sampai sikut ya. Wa yakunu mashuhuma, dan mengusap keduanya itu bidarbataini, dengan dua pukulan dan dua ketukan ya kepada debu itu. Walau wada'a yadahu ala turabin naimin, walaupun dia meletakkan tangannya di atas tanah yang lembut, fa'aliko ya, lalu nempel biha turabun, tanahnya pada debunya padanya, min ghairi darbin ya, tanpa memukulkannya, mengetukkannya, jadi hanya ditempel saja. Kafa, maka itu juga cukup ya. Itu juga cukup. Warabi, ini 4. Ya. Jadi rukun ataupun yang wajib dalam tayamum itu adalah mengusap wajah ya, dan mengusap tangan.
Ya, sampai kedua sikut. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, kalau pendapat lainnya itu tidak sampai sikut. Ya, kalau kita lihat ayatnya di dalam surat Al-Maidah itu ayat 6 ya. Apa? In kuntum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban ya wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya, dan usaplah wajah-wajah kalian ya dan tangan-tangan kalian ya minhu darinya atau maksudnya dengan tanah itu dengan debu itu. Kalau di dalam ayatnya memang tidak disebutkan batasannya. Ya, jadi wamsahu wa aidikum ya wa aidikum minhu dan tangan-tangan kalian. Usaplah tangan-tangan kalian. Nah, itu tidak disebutkan batasan apakah sampai sikut atau bukan ya di dalam ayatnya itu. Ya, sehingga eh, dia apa namanya mujmal karena makna tangan itu kan pengertian tangan itu bisa ya pengertiannya hanya telapak saja atau sampai pergelangan ya bisa sampai sikut bahkan bisa sampai apa namanya termasuk adud ya otot ini sampai pundak. Pengertian tangan ketika disebut yadun maknanya bisa tertuju kepada tiga makna itu. Ya, kalau wudhu kan jelas. Kalau wudhu itu ada batasan. Ya, kalau dalam ayat wudhu, ya ayat maksudnya masih satu ayat nyambung ya panjang. Bagian awalnya itu ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, sampai ke siku. Ya, nah sampai di situ berarti ma'a ya, ma'al marafiq bersama dengan sikut. Ya, artinya sikutnya juga diusap, apa namanya dicuci ya. Nah, bagaimana memahami ayat tentang tayamum itu yang tidak ada batasan? Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu yang saya pahami yaitu apa namanya menyamakan ya dengan ayat wudhu itu. Ya, jadi karena di dalam ayat wudhu itu disebut sampai sikut, ya maka pada ayat tayamum yang tidak ada apa namanya batasan itu, ya maka batasannya ya dengan ada yang di ayat wudhu itu yaitu ilal marafiq. Karena tayamum itu sendiri kan adalah eh, pengganti daripada wudhu, ya pengganti daripada wudhu. Ditambah ada juga ya hadis-hadis yang menyebutkan ya, cuman sepengetahuan saya ya hadis-hadis yang menyebutkan sampai sikut itu tidak ada yang sahih ya, yang menyebutkan sampai sikut ya dalam apa berkenaan dengan tayamum itu. Ya. Begitu dan saya sendiri ya lebih memilih tidak sampai sikut ya karena selain tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan sampai sikut ya juga apa tayamum itu sendiri kan adalah suatu yang rukhsah ya
Jadi dan juga dia punya hukum tersendiri, tidak semuanya sama dengan wudu. Ya, karena sesuatu yang rusak itu ya dibangun di atas kemudahan, keringanan begitu. Ya, sehingga kalau mengusap sampai sikut ya dengan debu itu juga kelihatannya menyulitkan gitu kan, menyulitkan. Ya, padahal tayamum itu sendiri merupakan rukhsah. Ya, merupakan rukhsah. Yang jelas memang ada perbedaan pendapat ya dari para ulama. Ya, tinggal kita mau memilih yang mana ya dari perbedaan pendapat itu. Kalau kita mau berpegang saja kepada mazhab Syafi'i ya silahkan ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu sampai sikut tayamumnya ya, tapi juga ada ulama lain yang pendapat tidak sampai sikut ya, dan perbedaan ini muktabar gitu ya, dianggap karena dalam hal yang memang tidak qati ya, yang zoni menimbulkan perbedaan pandangan ya. Kemudian yang keempat, warabi ya at-tartib wajibu takdimu masil wajib alal masil yadain. Maka wajib mendahulukan mengusap wajah dari mengusap kedua tangan ya. Sawaun tayammaman hadasin asghara au akbaro, sama saja baik dia bertayamum dari hadas kecil ataupun hadas besar. Walau tarokat tartiba lam yasiha. Kalaulah dia meninggalkan ya berurutan ya, maka tidak sah ya tayamumnya. Begitu. Seperti halnya dalam wudu ya, wajib tartib, dalam tayamum juga wajib tartib ya, harus berurutan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, itu selalu berurutan. Dan dalam ayatnya pun wamsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, disebutkan wajah-wajah dulu ya, baru kemudian tangan. Ya, tapi tidak diambil makna tartib itu, tidak diambil dari huruf waw ya. Ya, karena itu menyalahi ilmu bahasa Arab. Ya, karena dalam bahasa Arab waw tidak menunjukkan makna tartib. Ya, hanya menunjukkan lil jam'i saja. Ya, kalau ada yang memahami bahwa waw itu lit tartib, itu adalah kesalahan. Ya, sebuah kesalahan. Jadi ketika kita mengambil faidah tartib baik dalam ayat wudu, dalam ayat tayamum, ya itu bukan dari huruf wawunya. Ya, bukan dari huruf wawunya. Ya, tetapi dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam wudu atau dalam tayamum itu selalu tertib, selalu berurutan, tidak pernah kemudian dirubah ya urutannya itu. Kemudian yang kedua juga dari hadis umum yang menyebutkan walaupun dia konteksnya dengan haji ya, tapi juga lafadznya kan umum. Ibda'u bima bada Allahu bi. Ya, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Ya kan, Allah memulai di ayatnya wamsahu biwujuhikum, wajah dulu, wa aidikum, lalu tangan. Jadi berdasarkan hadis wabda'u bima bada Allah, termasuk juga wudhu tadi. Ya, bahkan dalam ayat wudhu ada penekanan lagi. Ya, harus tartibnya itu, yaitu apa namanya? Istilahnya itu
menyebutkan ya sesuatu yang ada menyebutkan secara berselang gitu ya di dalam ayat wudu itu. Faksilu wujuhakum ya wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, itu kan menyebutkan secara berselang antara mencuci dan mengusap. Ya, kalaulah tidak wajib tartib, ya harusnya kan mengatopkan mencuci dengan mencuci lagi. Misalnya mencuci kaki ya dengan mencuci tangan, mencuci wajah itu kan sama-sama dicuci. Ya kan? Sedangkan kepala kan mengusap kepala. Ya, kalaulah tidak wajib tartib harusnya disebut saja secara beruntun gitu ya, mencuci tangan, mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kaki, sama-sama mencuci, baru kemudian mengusap kepala. Tetapi ini menyebutkannya di tengah-tengah, menyebutkan mengusap kepala di tengah-tengah antara mencuci tangan dengan mencuci kaki, ya kan? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjula. Dari tengah-tengah ini menunjukkan ada faedah tartib, wajib tartib. Ya. Itu ya, jadi itu 3 dalil khususnya untuk wudu tadi. Ada wajibnya tartib. Begitu dalam tayamum tadi. Ya, dalilnya dari sana. Bukan dari huruf wawunya. Adapun yang disebutkan oleh Al-Mawardi itu yang menyebutkan wawu berfaedah tartib itu tidak benar, ditentang oleh para ulama. Menyalahi kaidah dalam bahasa Arab. Ya, jadi tidak semata-mata dalam ayat tuh kalau ada disebutkan ya ini lalu menggunakan wawu itu tidak otomatis tartib berurutan. Ya, itu hanya mengumpulkan saja, menyebutkan secara bersamaan saja kalau wawu. Kalau pakai summa baru itu menunjukkan tartib atau pakai fa. Hanya bedanya kalau summa itu tartib ma'at tarahi, ya ada jeda. Ya, sedangkan fa itu tidak ada jeda, tartib ma'at ta'qib langsung. Ya, sehingga ini wajib ya harus tartib wajah dulu lalu tangan. Wa amma ahdu turab lil wajhi wal yadain fala yustaratu fihi tartib. Adapun mengambil tanah, ya mengambil tanahnya atau mengambil debunya untuk wajah dan kedua tangan fala yustaratu fihi tartib. Tidak disyaratkan tartib ngambil debunya. Adapun pada saat mengusapnya harus tertib. Walau daraba biyadihi daf'atan ala turab, ya kalau dia memukul ya mengetuk menepuk ya dengan tangannya satu kali ya sekaligus kepada debu itu, wa masaha biyaminihi wajhahu, lalu dia mengusap dengan tangan kanannya wajahnya, wa biyasarihi yaminahu, dan dengan tangan kirinya mengusap tangan kanannya, maka itu boleh. Jadi kalau ngambil debunya ya tidak mengapa, tidak berurutan. Yang penting pada saat mengusapnya, mengambil debunya kan mau sekaligus langsung. Yang kanan mengusap wajah, yang kiri mengusap tangan kanan, ya itu bisa. Ya, atau misalnya untuk menepukan tangan kiri dulu misalnya ke debu yang dia usapkan untuk tangan, lalu menepukkan tangan kanannya untuk mengusap wajah, itu tidak masalah. Yang penting pada saat mengusapnya harus wajah dulu. Dia mengambil debunya tidak harus tertib.
Ya, itu tentang yang wajib dalam tayamum. Jadi ada 4 ya. Itu niat, lalu mengusap wajah, mengusap tangan ya sampai siku kalau dalam mazhab Syafi'i, dan tartib. Berikutnya sunnah-sunnahnya wa sunanuhu ayat tayamum. Tayamum, sunnah tayamum, salah satu asya, ada 3 perkara, wa fi ba'di nusahil matni, di sebagian naskah atau manuskrip matan, salah satu hisol, ya 3 perkara. Yang pertama at-tasmiyah, ya mengucapkan basmalah. Ini seperti dalam wudu, dalam ibadah-ibadah lain ya, disunahkan untuk mengucapkan basmalah ya. Ya, yaitu apa namanya? Kulu amrin zibalin ya la yubda'u fi basmalah, bahwa apa abtar atau bahwa akto ya, tidak dimulai dengan basmalah. Walaupun ada kedoifan dalam hadis-hadisnya, tapi ada sebagian ulama yang apa namanya dari banyaknya jalur bisa terangkat kepada Hasan ya, ataupun kalau hadis-hadis umum itu misalnya doib tidak diterima, itu kan ada hadis-hadis sahih yang berkaitan pada ibadah tertentu ya, misalnya apa namanya ketika doa ya akan berhubungan suami istri dengan Bismillah ya, ada lafaz Bismillah seperti dalam Sahih Bukhari itu ada Bismillah, lalu kemudian berdoa ya, dan itu juga bisa dikiaskan bahwa walaupun disebutkan secara khusus pada amalan tertentu ya, kan yang lain juga amalan, itu sama-sama amalan begitu, sehingga disunahkan untuk mengucapkan basmalah. Ya, selain itu juga ada isyarat ya, walaupun tidak sorry di dalam Al-Quran ya, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, dalam tafsirnya ketika disebut Bismillahirrahmanirrahim kan maknanya saya memulai membaca, dan muta'alik ya daripada huruf ba ya dalam basmalah itu tidak disebutkan, itu menunjukkan umum. Tergantung dengan perbuatan apa yang sedang dilakukan. Jadi ketika membaca, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah akra'u Bismillah. Saya membaca dengan nama Allah. Nah, berarti juga bisa berlaku untuk semua perbuatan. Ketika makan, mengucapkan basmalah. Ketika ini termasuk ketika tayamum, mengucapkan basmalah. Ya, jadi bisa diambil dari dalil yang umum dan juga sesuai dengan maqasid ya syariahnya, apa namanya, jelas bahwa setiap amal didahului agar mendapat keberkahan ya dari dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga para ulama mensunahkan untuk mengucapkan basmalah ya, at-tasmiyah. Tasmiyah saya mengucapkan basmalah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa taqdimul yumna minal yadaini alal yusra minhuma. Mendahulukan yang kanan daripada yang dari kedua tangan terhadap yang kiri ya, dari keduanya. Ya, ini juga berdasarkan hadis yang umum ya, bahwa Rasulullah SAW itu yujibuhu tayamun. Ya, apa namanya, membuat beliau kagum ataupun membiasakan ya untuk memulai dengan tangan dengan kanan, dengan bagian kanan. Ya, fitana ulihi wa tarujulihi ya, dalam memakai sendal, di dalam menyisir, wa apa, dalam toharohnya ya, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam seluruh urusannya. Ya, dalam seluruh urusannya yang baik-baik ya, yang apa namanya, bersih ya, kecuali kalau masuk WC ya, itu kan mendahulukan kaki kiri. Kalau
membuka sendal, membukanya ya, kalau makainya pakai kanan dulu, kalau membukanya yang kiri dulu. Yang termasuk dalam tayamum juga karena termasuk bagian dari toharoh ya, maka dia masuk ya ke dalam hadis itu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, dan dia masuknya kategori sunnah ya, tidak wajib. Ya, andaikan ada orang yang memulai dengan tangan kiri dulu ya tetap sah, cuman dia tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Ya, kalau termasuk kategori sunnah. Wa taqdimu 'alal wajhi 'ala asfarihi, mendahulukan bagian atas wajah ya daripada bagian bawahnya. Jadi dari atas ke bawah gitu ya. Dalam mengusap wajah itu, tidak dari bawah ke atas. Ya sama ketika mencuci wajah juga kan dari atas ke bawah ya. Wal mualat ya, dan mualat itu apa namanya, mengusap di antara satu anggota dan anggota lain secara bersambung ya, tidak ada jeda waktu yang lama, jadi secara langsung beruntun ya. Ya, jadi setelah mengusap wajah ya tidak diam dulu lama gitu kan. Ya, kayak gitu lalu melanjutkan, tidak, tapi secara langsung itu disebutnya mualat. Jadi mengusap wajah ya tidak lama langsung mengusap tangan. Ya, wasabaqo makna hafil wudu, dan telah lalu maknanya di dalam pembahasan wudu. Ya, dalam wudu juga sama harus mualat. Ya, dan ini dalam mazhab Syafi'i termasuk kategori sunnah. Ya, termasuk kategori sunnah. Awalnya di qaul qadim ya, kalau tidak salah, di pembahasan wudu mungkin juga tayamum juga masuk ya kayaknya. Itu wajib asalnya Imam Syafi'i itu dalam qaul qadimnya, mualat itu. Tapi kemudian dalam qaul jadidnya beliau berubah karena ada hadis yang beliau pahami yang ternyata tidak menunjukkan wajib, ya, sehingga berkesimpulan mualat itu sunnah. Sedangkan mazhab lain, misalnya mazhab Malik ya kalau tidak salah, itu wajib ya dalam wudu ataupun dalam tayamum wajib mualat. Kalau tidak mualat tidak sah, berarti kalau wajib itu. Ya, di antara dalilnya misalnya dalam wudu itu yang ketika ada seorang berwudu lalu terlihat ya seukuran apa namanya satu koin itu ya, satu koin dinar misalnya. Ya, di dalam anggota wudunya yang tidak terkena air. Yang tidak terkena air ya, atau dalam hadis lain seukuran kuku ya, seukuran kuku ya yang tidak terkena air, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulangi lagi wudunya. Ya, mengulangi lagi wudunya. Nah, itu kan menjadi dalil wajibnya mualat. Ya, kalau tidak wajib mualat, ya tentu Rasul hanya menyuruh mencuci bagian yang tidak kenanya aja gitu. Hanya sebesar kuku kan kecil. Kalau tidak wajib mualat, ya niscaya Nabi menyuruh untuk mencuci yang tidak terkena airnya saja, karena yang lainnya kan sudah kena. Ya, artinya dia sudah melewati jeda kan, sudah melewati jeda yang lama begitu. Sehingga dari sana diambil kesimpulan wajib mualat. Itu diantara apa dalilnya yang menunjukkan wajib mualat. Ya, sedangkan dalam mazhab Syafi'i mualat termasuk sunnah. Begitu.
Wa baqiya li tayammumi sunan ukhra ya madhkuratun fil mutawalat. Dan tersisalah ya untuk tayamum ini sunnah-sunnah yang lain yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar yang luas ya, kitab-kitab yang lebih panjang lebar ya, karena kalau ini kan ya ringkas ya, tidak disebutkan semua yang sunnahnya ini. Di antaranya juga kata beliau minha naz'ul mutayammimi ya khotamahu fid darbatil ula. Ya, di antara yang sunnahnya itu juga ya, yaitu seorang yang bertayamum itu melepaskan cincinnya. Ya, pada pukulan yang pertama, pada ketukan yang pertama disunnahkan untuk membuka cincin. Pada saat menepuk ya ke dalam debu itu, buka cincinnya itu disunnahkan. Amma saniyah fayazibu naj'ul khatami fiha. Adapun pada pukulan kedua maka wajib untuk dibuka ya. Kalau pukulan kedua wajib, kalau di pukulan pertama tidak wajib tapi sunnah. Ya. Gitu. Kenapa wajib dibuka ya? Karena cincin itu menghalangi ya untuk mengusap di antara bagian tangan itu. Sehingga pada pukulan kedua ya harus dibuka karena dia harus diusap tangannya itu. Diusap harus kena ya, tidak boleh ada yang terhalangi. Begitu. Jadi ketika disebutkan mengusap wajah, mengusap tangan itu ya harus secara menyeluruh, secara keseluruhan. Ya tidak boleh, makanya tadi ya seperti dalam hadis tadi yang seukuran kuku saja kan tidak boleh terlewat. Artinya harus menyeluruh, termasuk juga dalam tayamum ya harus menyeluruh, terkena ya usapan dalam tayamum itu. Waladhi yubtilu tayamuma, salah satu asya yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Ahadua yang pertama kullu ma abtalal wudu'a. Ya, setiap yang membatalkan wudu. Wasabaqa bayanuhu fi asbabil hadas, dan telah terdahulu penjelasannya dalam pembahasan sebab-sebab hadas. Ya, pembatal wudu juga disebut asbabul hadas. Pamata kana mutayammiman summa ahdasa, ya maka kapanpun dia bertayamum ya kemudian berhadas batola tayamumu, maka batal tayamumnya. Wasani yang kedua yang membatalkan tayamum adalah ru'yatul ma'i, melihat air. Ya, jadi melihat air berarti kan karena kalau yang disyaratkan ya bagi uzur yang disyaratkan tidak ada air. Kalau yang tidak disyaratkan tidak ada air ya nggak batal. Misalnya kalau yang sakit ya air kan ada, ya, cuman dia tidak bisa ya memadorotkan dia terkena air. Ya, airnya kan ada, ya, tidak batal kalau mereka. Wa fi ba'din nusa, di sebagian manuskrip wujudul ma, adanya air fi ghairi waktu sholat, pada selain waktu sholat. Faman tayammama li faqdil ma'i, ya siapa yang bertayamum karena tidak ada air, wujudnya karena tidak ada air. Sumaro al-ma'a, ya kemudian melihat air, au tawahamahu, atau mengiranya, ya qabla duhulihi fi sholah, ya sebelum masuk ke dalam sholat, batola tayamumu, maka batal tayamumnya. Dia harus wudu karena melihat air. Wa in ra'ahu ba'da duhulihi fiha, ya jika dia melihatnya setelah masuk ke dalam sholat, ya ketika sudah sholat gitu ya, ketika dalam keadaan sholat, wa kanati sholatu mimma la yasqutu farduha bitayamum, dan sholatnya itu termasuk yang tidak gugur kewajibannya dengan tayamum, kasolati mukim, seperti sholat orang yang sedang mukim, ya batolat fil hali, ya maka batal sholatnya itu pada saat itu. Au mimma yasqutu farduha bitayamum,
Ya, atau termasuk yang kewajibannya gugur dengan tayamum ka sholati musafir. Seperti sholatnya orang yang musafir sedang dalam perjalanan, fala tabtulu maka tidak batal, fardon kanatis sholatu au naflan. Baik sholatnya itu fardu ataupun sunnah. Begitu ya. Jadi kalau sholat mukim sedang ada di tempat tinggal, uzur karena tidak ada air, lalu tayamum ketika melihat air maka batal. Ya, sholatnya harus kemudian wudhu ya lalu melaksanakan sholat. Kecuali kalau musafir ya, kalau telah masuk waktu sholat, sedang sholat ataupun telah selesai sholatnya ya sudah tidak ada kewajiban dia untuk mengulanginya. Wa in kana tayammama sya'su limaradin wa nahwihi, dan jika seorang itu tayamumnya karena sakit dan yang semisalnya, sumaro alma fala atharu liruyati, tidak ada pengaruh ya dengan melihatnya itu. Bal tayamum bakin bihalihi, ya bahkan tayamumnya itu tetap ya itu dengan kondisinya ya, karena kan dia uzurnya bukan karena tidak ada air tapi karena lemah ya untuk menggunakan air itu. Ketika lihat air ya nggak ada masalah karena memang uzurnya bukan itu. Wasalis yang ketiga ar-riddah, naudzubillah ya, murtad. Wahia qatul Islam, yang memutuskan Islam. Wa idam tana asyara'an ya istimalul ma'i fi udwin, apa namanya, apabila terhalang secara syariat menggunakan air pada satu anggota badan, fa'ilam yakun alaihi satir, jika tidak ada penghalang atasnya, wajib alaihi tayamumu wa ghuslu sahih, wajib atasnya tayamum ya atasnya dan mencuci yang sahih, yang apa namanya, yang sehatnya. Wala tartiba bainahuma ya lil junubi, dan tidak ada tartib di antara keduanya ya apa namanya bagi yang junub ya, tartib dalam apa tadi yang ini udah pembahasan baru ya, tadi sudah selesai yang membatalkan tayamum itu. Jadi kaitan dengan mandi ya, mandi yang junub ketika ada satu anggota badan ya yang secara udzur ya tidak bisa karena air, artinya luka ya misalnya, maka dia boleh untuk tidak mencucinya ya, begitu ya, maka wajib bertayamum ya atasnya dan tidak disyaratkan tartib. Apa ammal muhdisu fa inna ma yatayammamu waqta duhuri ghuslil udwil alil. Fa in kana alal udwi satirun fa hukmuhu madkurun fi qaulil musannif. Adapun orang yang berhadas ya hanyalah dia bertayamum pada waktu duhuri ghuslil adwil alil ya, masuk mencuci anggota badan yang sakit ya, alil ya, yang sakit, yang terluka misalnya ya, itu kalau tidak ada apa namanya penutupnya ya, tidak diikat, tidak diperban misalnya, lukanya itu ya pada saat mandi itu tidak dikenai air kan itu, yang lukanya itu. Nah, maka pada saat itu dia bertayamum untuk yang lukanya itu. Nah, adapun kalau ada penutup ya, fa in kana ala adwi satir ya, kalau diperban gitu ya, ditutup lukanya itu, fa hukmuhu madkurun fi qaulil musannif, maka hukumnya disebutkan pada perkataan musannif penulis ya itu Abu Suja ya, yang berikutnya, pembahasan berikutnya Masaibul
sahibul jabair. Ya, orang yang memakai perban, ya, jabair itu. Ya, sedikit lagi kamu. Jamu jabiroh, ya, jama dari jabiroh bifathil jim dengan memfathahkan jim. Wahia ahsyab au kosobun, yaitu kayu atau bambu, ya, kosob itu sawa. Yang yang diratakan. Waktu syadu dan diikat ala maudhi'il kasri, ya, di tempat yang luka itu, ya, lial tahim agar menyatu, ya, kalau kita sekarang kan perban, ya, misalnya di perban untuk yang luka itu. Yamsahu alaiha bilma, ya, diusap di atasnya dengan air, ya, ilam yumkinhu naz'uha, ya, jika tidak memungkinkan untuk melepaskannya, lihaufi dororin mimma sabak, ya, karena takut memadorotkan, ya, dengan sesuai dengan apa yang telah disebutkan. Wa yatayammamu sahibul jabair fi wajihi wa yadayhi kama sabaq. Dan bertayamum orang yang memakai perban itu pada wajah dan kedua tangannya sebagaimana yang telah terdahulu. Jadi tayamumnya tayamum mengusap wajah dan mengusap tangan, gitu, ya. Ya, bukan bukan tayamum di atas luka, itu bukan. Mana tayamum, ya, tayamum seperti biasa, pengertian tayamum seperti biasa. Ya, hanya kalau yang tidak pakai perban tadi itu kan tidak dikena air dan tidak diusap, kan, ya. Kalau yang diusap ini, ya, kalau diusap kan dia luka, gitu, ya. Nah, kalau yang memakai perban, nah, itu diusap. Di atas perbannya itu diusap, lalu kemudian bertayamum setelahnya. Wa yusolli, dan sholat. Walai ada ta'alaihi in kana wa doa al jabair, dan tidak mengulanginya jika dia meletakkannya, maksudnya meletakkan perban itu ala tuhrin, ya, dengan dalam keadaan suci, wa kana fi ghairi a'dha'i tayammum, dan tidak pada anggota tayamum. Jadi si perbannya itu tidak pas di bagian anggota tayamum. Kalau mazhab Syafi'i, kalau sampai sikut, ya, berarti di tangan. Ya, kalau tidak mengambil pendapat itu hanya sampai pergelangan, berarti kan tidak masuk. Kalau di di lengan itu. Ya, wa illa ada. Nah, jika tidak, maka dia harus mengulanginya. Ya, misalnya memakai perbannya itu tidak dalam keadaan suci. Ya, maka dia harus mengulanginya lagi. Ya, atau perbannya itu ada di anggota tayamum, perbannya itu. Sehingga kan pada saat tayamum kan terhalang lagi. Terhalang lagi. Sehingga dia harus mengulanginya. Ya, mengulangi tayamumnya, ya, dan sholatnya. Wahada maqalahu Nawawi fir Raudhah, dan ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, ya, Raudhatul Talibin. Walakinnahu qala fil Majmu', akan tetapi beliau mengatakan dalam kitab Al-Majmu', ya, Syarah Muhadzab, inna itlaqal jumhuri yaqtadi adamal farqi, sesungguhnya para mayoritas ulama yang menyebutkan secara mutlak itu menuntut tidak ada perbedaan baina adai tayammum wa ghairiha, ya, antara anggota tayammum ataupun yang lain. Jadi di kitab lain, ya, ditegaskan justru tidak ada perbedaan, baik itu perbannya di anggota tayammum ataupun di anggota selain anggota tayamum tidak mengulanginya. Wa yustaratu fil jabiro alla ta'khudha minas sahih ila ma la budda minhu.
Dan disyaratkan pada perban itu, ya untuk menutupi luka itu, agar tidak mengambil dari bagian yang sehatnya, kecuali apa yang tidak bisa dihindari, yang mesti kena. Jadi artinya ketika kita menutupi luka, ya perban, itu jangan ditutupi bagian yang sehatnya, yang lukanya aja gitu, jangan melebihi. Jadi melebihi dari yang luka. Yang sehatnya juga terkena, tertutupi oleh perban. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi harus fokus pada yang lukanya saja yang ditutupi, yang dikasih perbannya itu. Nah, kecuali kalau memang ada apa namanya ya harus kena gitu ya. Harus kena untuk tujuan apa? Lil istimsak, untuk memperkuat ya, agar melekatkan ya si perbannya itu pada bagian yang sehatnya itu, wal lusuk ya, dan lusuk itu juga adalah sesuatu yang ditempel pada luka ya, berupa kain, kapas dan lain-lain. Wal isobah ya, sesuatu yang diikat pada luka itu, baik itu tali ya. Ya kalau apa namanya, kita mau mengikat perbannya itu, mengikatnya itu kan di bagian yang sehatnya untuk tujuan mengikat, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh untuk tujuan mengikatnya itu. Wal marham ya, marham itu obat yang ditaburkan ke luka. Ya, wal marham. Wanawiyah dan yang sebacamnya alal jurhi ya, di atas luka, kal jabiro, seperti jabiro perban itu. Wa yatayammamu li kulli faridatin wa manduratin, dan bertayamum pada setiap yang wajib, misalnya sholat yang wajib dan yang dinazar ya, nazar itu juga termasuk wajib. Fala yajma'u baina sholatai fardin bitayammumin wahidin. Ya, tidak boleh menggabungkan antara dua sholat fardu dengan satu tayamum. Ya, jadi tayamum itu untuk sekali sholat fardu. Kalau dengan sholat sunnahnya boleh. Ya, begitu. Jadi dua sholat wajib tidak boleh dengan satu tayamum, harus masing-masing. Wala baina tawafain, dan juga tidak menggabungkan antara dua tawaf. Tawaf juga kan harus taruh ya. Tidak ada air, uzur, maka tayamum untuk tawaf itu. Dan juga tidak boleh, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menggabungkan dua tawaf. Wala baina sholatin wa tawaf, dan juga tidak boleh menggabungkan antara sholat dan tawaf. Wala baina jum'atin wa khutbataiha, dan juga tidak boleh menggabungkan antara Jumat, maksudnya sholat Jumat, dengan khutbahnya, dengan dua khutbahnya. Begitu. Berarti kalau khutbah kan tidak diwajibkan to'aro ya sebenarnya. Sholat ya, pada saat sholatnya ya tidak boleh, jadi harus tayamum lagi berarti. Ya begitu ya. Kalau dengan sholat yang wajib, dengan sholat sunnah, dengan sholat rawatibnya, ya itu boleh dengan satu kali tayamum. Walil mar'ati idza tayammamat litamkinil halil antab alahu miraron. Ya, dan bagi perempuan apabila dia bertayamum untuk apa namanya, membolehkannya atau memungkinkannya halil suaminya, maksudnya halil yang halal yang baginya, suaminya untuk melakukannya berulang-ulang ya, maksudnya berhubungan suami istri ya, untuk mengulanginya lagi ya, biasanya kan sunahkan berwudu ya. Ketika tidak ada air ya maka tayamum. Tajma'u bainahu wa bainas sholati bidzalika tayamum, dan boleh ya untuk menggabungkan antara apa namanya tayamum untuk mengulangi jima itu dan dengan sholat ya, dengan tayamum itu. Mandi tayamum gimana? Maksudnya sholat dulu ya, sholat dulu dengan tayamum itu dia sholat.
apa namanya, lalu dengan tayamum itu juga dia mengulangi ya berjimanya itu. Mandi tayamum kumaha Ustaz? Kalau mandi tayamum kumaha? Ya pasir maksudnya kemana mandi tayamum? Kapan Ustaz? Atau tayamum biasa Ustaz? Mandi tayamum kumaha? Enggak ada mandi tayamum. Enggak ada kalau ucing. Wa qauluhu dan perkataannya wa yusalli bi tayammumin wahid, salat di tangan tayamum wahid masya'a minan nawafil. Apa yang dia kehendaki dari salat-salat sunnah. Sakitun min ba'di nusail matni, yaitu hilang pada sebagian manuskrip matan. Ya, kalau di sini kan ada ya disebutkan. Jadi kalau untuk sholat sunnah ya boleh berapapun, berapa rakaat pun sholat sunnah, ya berapa kali pun sholat sunnah dengan satu tayamum. Sedangkan yang wajib di antara yang wajib hanya sekali. Untuk satu yang wajib itu. Demikian ya pembahasan tentang tayamum kita selesaikan dari kitab Fathul Qorib ya. Adapun di kitab Tadzhib ini tidak terlalu banyak ya yang disebutkan dalilnya. Hanya sebagian saja. Jadi tentang tartib sudah saya jelaskan tadi ya, dari dalilnya mualat juga. Ya. Kalau sudah disebutkan semua tadi dalil-dalilnya ya. Mengusap di atas perban itu juga ada hadis yang bertanya itu ya, sahabat bertanya kepada sahabat lain ya. Dia tidak terkena ada sakit ya, kepalanya itu luka. Apakah boleh tayamum? Kata sahabat tidak, kamu masih bisa mandi kemudian meninggal. Maka Rasulullah marah gitu ya. Harusnya bertanya. Sehingga itu menunjukkan dalil bolehnya mengusap tidak dikenai air ya yang lukanya itu. Sehingga tayamum. Itu dalilnya ada ya. Kalau sekarang melanggar HAM Ustaz. Apa? Ya orang sakit di pasar mandi melanggar HAM. Iya. Ya dalam Islam juga sangat dijaga. Itu kan menjadi maqasid syariah itu yang pertama itu hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Begitu ya sudah untuk pembahasan pada hari ini. Alhamdulillah untuk pembahasan kajian kitab rutin pada hari ini sudah disampaikan oleh Ustaz dengan fikih ya. Mungkin karena waktu juga sudah jam 6:13 kita cukupkan saja untuk kajian kitab rutin pada hari ini. Insyaallah besok kita berjumpa lagi ya, dalam kajian kitab rutin. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillah. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Izin lab Ustaz. Imran. Ya. Datang. Oh, nah insya Allah datang. Belum guling-guling di pasir, Imran. Pak Firman datang. Ya datang.